Suamiku tertawa saat Haki mengetuk palu, yakin telah merampas segalanya. Rumah, harta, bahkan anak-anakku. Dia pikir aku hanyalah ibu rumah tangga lemah. Namun, wajah pengacaranya memucat saat aku keluarkan kartu as terakhir. Akulah pemilik nyawa perusahaannya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cermin besar di kamar tidur utama memantulkan sosok perempuan yang nyaris tidak aku kenali. Itu aku, Elina, berusia 34 tahun, mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang sederhana namun elegan. Sudah lama sekali rasanya aku tidak berdandan seperti ini. Sehari-hari, cermin ini hanya merekam bayanganku dalam balutan daster katun yang mulai memudar warnanya atau kaos oblong longgar dengan noda masakan yang sulit hilang. Namun malam ini berbeda. Malam ini adalah perayaan besar. Raka, suamiku, baru saja dinobatkan sebagai CEO teknologi terbaik tahun ini. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi perusahaan rintisan yang kami bangun dari nol, atau lebih tepatnya, yang dia pimpin sekarang. Aku merapikan sedikit tatanan rambutku yang mulai keluar dari jepitan. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena dinginnya AC sentral di rumah mewah kami, melainkan karena campuran rasa bangga dan gelisah yang aneh. Aku turun ke lantai bawah. Ruang tamu kami yang luas sudah disulap menjadi tempat pesta koktail privat. Para tamu undangan adalah kolega bisnis Raka, investor, dan beberapa kerabat dekat. Wangi parfum mahal bercampur dengan aroma hidangan catering bintang 5 yang kupesan khusus. Sebagai nyonya rumah, aku memastikan segalanya sempurna. Gelas-gelas kristal berkilauan, bunga-bunga segar tertata apik di setiap sudut, dan musik jazz mengalun lembut sebagai latar. Selamat malam, Bu Elina. Sapa salah satu kolega Raka, Pak Handoko, dengan senyum ramah. Pesta yang luar biasa. Raka sungguh beruntung memiliki istri yang begitu mendukung. Aku tersenyum sopan, mengangguk kecil. Terima kasih, Pak Handoko. Silakan dinikmati hidangannya. Mataku bergerak liar mencari sosok suamiku. Seharusnya dia berdiri di sampingku menyambut tamu, seperti layaknya pasangan suami istri yang harmonis. Namun, sejak pulang dari acara penganugerahan sore tadi, Raka terasa berjarak. Dia langsung masuk ke ruang kerjanya untuk menelepon seseorang dan baru keluar saat tamu mulai berdatangan. Akhirnya aku menemukannya. Raka berdiri di dekat pintu kaca yang mengarah ke kolam renang. Dia tampak gagah dengan setelan jas hitam mahalnya, memegang gelas sampanye. Tapi dia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda yang sangat mencolok. Bella, sekretaris baru Raka yang baru bekerja sekitar 6 bulan terakhir. Jantungku berdegup tidak nyaman. Bella mengenakan gaun merah menyala yang sangat ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang muda dan glamor. Rambutnya tergerai indah, riasannya sempurna. Mereka tertawa lepas. Jarak tubuh mereka terlalu dekat untuk ukuran bos dan bawahan. Tangan Raka sesekali menyentuh punggung Bella saat tertawa. Sebuah gestur yang dulu selalu dia lakukan padaku. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin mereka sedang membicarakan pekerjaan yang lucu, atau sekadar euforia kemenangan. Aku menarik napas panjang dan melangkah menghampiri mereka. Sayang, panggilku lembut saat sudah berada di dekat mereka. Pak Wijaya dari grup investor baru saja datang. Mungkin kamu mau menyapanya. Raka menoleh. Senyum yang tadi merekah lebar saat menatap Bella, tiba-tiba surut saat matanya bertemu denganku. Tatapannya dingin. Seolah aku adalah orang asing yang mengganggu percakapan penting. Nanti saja, jawab Raka ketus. Aku sedang membahas jadwal meeting besok dengan Bella. Kamu urus saja tamu-tamu itu. Bukannya itu tugasmu sebagai tuan rumah. Aku terhenyak. Nadanya begitu tajam. Kontras sekali dengan Citra, suami penyayang, yang sering ia tampilkan di media sosial. Bella menatapku sekilas, lalu menyunggingkan senyum tipis yang terasa meremehkan. Maaf ya, Bu Elina, kata Bella dengan suara yang dibuat-buat manis. Pak Raka memang sangat perfeksionis soal jadwal.
Kami tidak mau momentum penghargaan ini hilang begitu saja. Ya, tentu, jawabku kaku. Aku mundur perlahan, merasa seperti orang bodoh di rumahku sendiri. Sepanjang sisa pesta, aku berusaha tetap tersenyum. Aku melayani tamu, memastikan gelas mereka tidak kosong, dan menerima ucapan selamat atas kesuksesan Raka. Namun, hatiku perih. Raka hampir tidak bicara padaku. Dia sibuk berkeliling, tapi matanya selalu mencari Bella. Bahkan saat pemotongan kue perayaan, dia memanggil Bella untuk membantunya membagikan potongan pertama kepada staf senior. Sementara aku hanya berdiri di belakang seperti patung hiasan. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Tamu terakhir baru saja pulang. Rumah yang tadinya riuh kini senyap, menyisakan gelas-gelas kotor dan sisa makanan. Para pelayan mulai membereskan kekacauan. Aku duduk di sofa ruang tengah, melepas sepatu hak tinggi yang menyiksa kakiku. Rasanya lelah sekali. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Raka masuk dari teras. Dia melonggarkan dasinya. Wajahnya tampak lelah namun puas. Dia tidak menatapku, melainkan langsung berjalan menuju meja bar mini di sudut ruangan untuk menuang whisky. Pestanya sukses, Raka. Kataku memecah keheningan, mencoba mencairkan suasana. Banyak yang memuji pidatomu tadi. Raka hanya bergumam tidak jelas. Dia meneguk minumannya, lalu berbalik menatapku. Tatapannya aneh. Tidak ada rasa terima kasih. Tidak ada kehangatan. Hanya ada tatapan menilai yang membuatku merasa sangat kecil. Dia berjalan mendekati meja di hadapanku, lalu melempar sebuah amplop coklat tebal ke atas meja. Amplop itu mendarat dengan suara buk yang pelan namun terdengar menggelegar di telingaku. Apa ini? Tanyaku bingung. Buka saja. Perintahnya dingin. Tanganku gemetar saat meraih amplop itu. Pikiranku berkecamuk. Apakah ini hadiah kejutan? Tiket liburan? Atau dokumen asuransi? Aku membuka penutupnya dan menarik keluar berkas di dalamnya. Mataku terbelalak membaca judul dokumen itu. Gugatan perceraian. Napasku tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Aku mendongak menatap Raka. Berharap ini lelucon buruk. Raka, apa maksudnya ini? Cerai. Kenapa? Raka menaruh gelasnya dengan kasar. Dia menatapku dengan sorot mata yang penuh kejijikan. Seolah dia sudah menahan ini sangat lama. Lihat dirimu, Elina. Katanya tajam. Jarinya menunjuk ke arahku dari ujung kepala sampai kaki. Kamu lihat cermin tidak? Kamu itu membosankan. 10 tahun kita menikah. Kamu semakin lama semakin tidak menarik. Tapi, aku mengurus rumah. Aku mengurus Dito dan Ara. Aku mendukungmu dari nol, Raka. Suaraku mulai meninggi, menahan tangis. Aku berhenti kerja demi kamu, demi anak-anak. Itu dia masalahnya. Potong Raka cepat. Kamu berhenti berkembang. Sementara aku sekarang CEO teknologi terbaik. Aku terbang tinggi. Elina, aku butuh pendamping yang selevel. Wanita yang bisa diajak bicara soal bisnis, soal inovasi, yang bisa tampil menawan di sampingku saat gala dinner internasional. Bukan wanita yang bisanya cuma berdaster, bau bawang, dan ribut soal uang belanja. Air mataku tumpah. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar kata-kata itu keluar dari mulut laki-laki yang kucintai selama belasan tahun. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku saat aku memutuskan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Jadi karena itu? Karena aku tidak glamor? Atau karena Bella? Tanyaku, memberanikan diri menyebut nama itu. Raka tertawa sinis. Bella itu cerdas. Dia ambisius. Dia mengerti duniaku. Dia cerminan masa depanku. Sedangkan kamu adalah masa lalu yang hanya jadi beban. Jujur saja, Elina, aku malu mengenalkanmu sebagai istriku pada investor. Kamu terlalu kampung. Kata, kampung, itu menghujam dadaku lebih sakit daripada tamparan fisik. Aku ingat bagaimana kami memulai semuanya di kamar kos sempit. Makan mie instan berdua, dan bermimpi tentang masa depan. Sekarang, setelah masa depan itu ada di genggaman,
Dia membuangku seperti sampah. Aku tidak mau cerai, kataku lirih namun tegas. Anak-anak butuh ayahnya. Kita bisa perbaiki ini. Keputusanku sudah bulat. Raka membungkuk. Wajahnya mendekat ke wajahku. Matanya tajam mengintimidasi. Tanda tangani itu. Jangan mempersulit keadaan. Kalau kamu menurut, mungkin aku akan berbaik hati memberimu sedikit uang saku. Dia menegakkan tubuhnya kembali, merapikan jasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku akan tidur di kamar tamu malam ini. Besok pagi, aku mau dokumen itu sudah ditandatangani. Raka melangkah pergi menaiki tangga, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang megah namun terasa seperti penjara dingin. Aku menatap kertas-kertas di tanganku. Air mata menetes membasahi tulisan-tulisan hukum yang akan mengakhiri hidupku yang kukenal selama ini. Dia bukan hanya menceraikanku. Dia sedang berusaha menghapus keberadaanku karena dia merasa sudah berada di puncak dunia. Tapi Raka lupa satu hal. Puncak itu licin. Dan dia tidak menyadari siapa sebenarnya yang membangun fondasi tempat dia berpijak sekarang. Malam itu, di tengah kehancuran hatiku, ada satu titik api kecil yang belum padam. Rasa sakit ini bukan akhir, melainkan awal dari mimpi buruk yang nyata. Matahari pagi menembus tirai jendela, namun tidak ada kehangatan yang kurasakan. Mataku bengkak karena menangis semalaman. Aku belum menandatangani dokumen itu. Aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa menyerah begitu saja pada pernikahan yang sudah kubangun dengan darah dan air mata? Aku masih naif, berpikir bahwa Raka mungkin hanya sedang emosi sesaat atau sedang dalam pengaruh stres pekerjaan. Aku bangun dan melakukan rutinitas seperti biasa, berharap suasana pagi akan mengubah segalanya.